Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay ke channel Tisam Official. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirobbilalamin. Kaisam waras. Masya Allah, kasam doakan yang lagi sakit Allah sehatkan. Teman kasam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Kalian lagi pada ngapain ini cuy? Masya Allah, kasam doakan yang lagi sakit ya sehat-sehat, yang diusir majikan semangat cari majikan baru ya. Gak usah patah semangat cuy. Hidup adalah ujian, ingat itu. Tapi Allah tidak akan membebankan kepada kita beban yang tidak bisa kita pikul ya. Oke, kemarin itu ceritanya sih ada ya tetangganya Kayak Tisam ini yang sering nonton Kayak Tisam. Kayak Tisam, gimana kabarnya Mbak Ipah? Ya Kayak Tisam blongo ya. Ipah siapa? Ya kan? Kayak Tisam nggak tahu ya kasusnya itu loh, Kayak Tisam yang kebakaran itu. Apa itu di sini apa Kayak Tisam di Hong Kong ya kan? Saat dia menunjukkan videonya ya kan, itu pakai bahasa koi atau bahasa Mandarin. Wah, Kayak Tisam langsung lah ini kayaknya bukan di Hong Kong ini ya kan. Kayak Tisam cari artikelnya nggak nemu semalam itu, cuma ada viti-viti kalian aja itu. Mbak Ipah syok, nangis ya kan, berhasil menyelamatkan anaknya. Kayak Tisam belum mendapatkan berita, tibanya ini dasar ini doanya mama tua kaplak yang pengen gibah sama Kayak Tisam. Nongol beritanya ini di apa namanya beberapa jam yang lalu ya. Sekarang sudah pada diangkat di berita lokal Taiwan ya. Jadi kejadiannya ini di Taiwan cuy, tanggal 18. Jadi tanggal 18 malam hari ya, ini kejadiannya di Taiwan. Jadi ada salah satu pekerja migran Indonesia ya kan, yang bekerja di Taiwan ini di daerah Chiayi, di Miao pribadi gitu kan, di rumah pribadi ya cuy ya, di Chiayi. Nah, kalian yang kerja di Taiwan tahu nggak nih desa Chiayi ini? Kalau menurut teman-teman Kaisam yang kerja di Taiwan, jadi daerah Chiayi ini kayak kalau di Hong Kong itu kayak daerah Yunlong kayak gitu cuy. Rumah-rumahnya itu jadul. Ya kan, kebetulan rumahnya si pekerja migran ini juga terlihat sama Kayak Tisam itu apa namanya bertetangga ya. Nah, di situ tuh di depannya itu udah kayak ini apa namanya kayak garasi gitu cuy. Nah, ini kejadiannya di lantai 1, di lantai dasar ya. Kalau kita sebut itu lantai dasar lah. Jadi rumahnya kan susun ya. Kalau di Taiwan kan rumahnya gede-gede ya cuy ya. Nah, di lantai 1 itu tuh tempat sembayangan cuy, sama tempat untuk membakar dupa-dupa kayak gitu cuy. Nah, kejadiannya ini di tanggal 18. Si pekerja migran ini awalnya mau buang sampah. Ya mau selesai kerja lah ya cuy ya. Nah, mau buang sampah cuy. Biasa si pekerja migran ini beli sesuatu dulu di 7-Eleven. Sekitar setengah jaman lah si pekerja migran ini setelah buang sampah belanja beberapa gitu di 7-Eleven. Setelah pulang itu melihat ada api di dalam rumah majikannya. Panik dong ya kan, udah kita cuma ninggalin setengah jam gitu kan, biasanya juga nggak apa-apa gitu kan, dan terjadi api yang begitu besar. Si pekerja migran ini tadi itu yang disebut namanya Mbak Ipah, atau mungkin teman kalian ya. Kalau misalkan ceritanya ada yang kurang silahkan ditambahi ya, mungkin tahu kejadian sebenarnya, karena Kayak Tisam itu mendapatkan informasi ini dari 2 berita Taiwan ya, lokal ya. Jadi si Mbak Ipah ini panik cuy. Nah, dia ini langsung teriak-teriak manggil ama akung katanya, karena si Mbak Ipah di situ tuh menjaga kakek nenek anak dua cuy. Yang satu umurnya 3 tahun, yang satu umurnya 5 tahun. Dia ini panik nih, abis pulang dari 7-Eleven nih teriak, "Ama akung." Nah, dari depan itu nggak bisa dibuka. Akhirnya dia muter lewat pintu belakang. Saat dobrak ini masuk ke dalam, dia ini bisa menyelamatkan ama akong sama anaknya yang umur 3 tahun itu. Dia apa namanya, dia tarik itu semuanya ke depan ya cuy ya. Sampai dia tuh nggak tahu, nggak mikir gitu nyawanya dia sendiri gitu ya cuy ya. Kalau kalian ada di posisi itu, kalian akan melakukan hal yang sama nggak? Nerobos itu api yang udah gede. Nah, saat si Mbak Ipah ini sudah menyelamatkan ketiga ini, dia ini masih ingat ada Silo nih yang umur 5 tahun. Saat dia masuk, dia nggak bisa melihat cuy. Pandangannya itu udah penuh asap dan api udah semakin gede. Sampai pada akhirnya si Mbak Ipah ini, wah saya nggak bisa nih nyelamatin lagi nih. Nggak nemu cuy yang umur 5 tahun itu ya. Laki-laki ya. Terus Mbak Ipah ini keluar, baru tuh di situ shock dan nangis, menyesali kenapa saya tidak bisa menyelamatkan yang satunya. Nah, ini heboh ya, baru damkar semuanya datang, tetangganya juga pada nyelamatin di situ. Pertanyaannya, majikan perempuan dan laki-lakinya kemana Kaisam? Mereka itu bekerja ya cuy ya. Jadi bekerjanya itu di daerah yang dekat kayak bandara Taiwannya di situ cuy. Jadi menitipkan 2 anaknya ini sama ama
sama akongnya ya. Ya karena mungkin di situ juga dia kasih satu cece gitu untuk menjaga mereka gitu kan. Karena menurut pengakuan tetangganya sih pekerja migran ini sangat baik, ramah ya kan. Wah, Indonesia punya ya kan. Ramah tamah ya kan. Dia ini menjaga si Ubang Yaunya ini dari dia lahir gitu cuy. Nah, pengakuan dari berita lokal, si Ipah ini sudah bekerja 6 tahun cuy. Nah, ini terjadinya di tanggal 18 kemarin ya, malam hari. Alhamdulillah Mbak Ipahnya selamat ya cuy ya. Cuma dia menyesali karena dia belum bisa menyelamatkan yang satu anak itu cuy. Nah, kenapa sih kok bisa kebakar gini kan? Menurut reporter ini mengatakan bahwa ini terjadi di lantai 1. Jadi lantai 1 itu memang khusus untuk sembayangan cuy. Kalau di Taiwan itu satu lantai itu memang khusus sembayangan dan itu udah gede ya, cukup ya tempatnya ya. Di situ tuh tempat untuk membakar dupa, ada tempat sembayangan. Nah, itu dia ini paisantoy. Jadi meja sembayangannya ini menjatuhi anak umur 5 tahun ini cuy. Menjatuhi ini betisnya ya. Dia jatuh sehingga si anak 5 tahun ini nggak bisa bergerak. Nah, diduganya ini si anak terbakar. Jadi pas dia ini sembayangannya jatuh menjatuhi anak gitu kan, plok, terus ikut kebakar, hangus anak yang umur 5 tahunnya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa anak 5 tahun kok bisa ada di lantai 1 sendiri gitu kan? Karena menurut reporter tuh biasanya tuh lantai 1 itu, jadi mereka itu banyak menghabiskan di lantai 1 itu cuy, sebelum waktu istirahat ya. Kalau waktu istirahatnya dia baru naik ke lantai 2-nya gitu cuy. Ya mungkin Mbak Ipa juga merasa bahwa di rumah ada nenek kakeknya gitu kan yang bisa mengawasi. Ternyata untuk menjaga anak kecil itu sangat susah sekali ya kan. Apalagi umur 5 tahun. Ini kan pakwa dan keponya ini luar biasa. Apalagi mungkin ngelihat api dia main-mainan gitu kan. Akhirnya kesundul dan jatuh juga. Ya ini namanya musibah ya cuy ya. Ya kita sebagai domestic helper ya serba bingung gitu ya cuy ya. Padahal kita sedang bekerja, kita cuma jalan sedikit aja itu bisa dicurigai kalau kita melakukan kelalaian kerja. Tapi semoga aja Mbak Ipah ini dalam keadaan yang dilindungi ya cuy ya. Maksudnya menurut Kaisang is the best lah. Apa yang dia lakukan ini sudah sepatutnya kita salut ya, karena belum tentu juga kalau kita ada di posisinya Mbak Ipah kita berani untuk menerjang itu api yang udah gede gitu kan. Dari 3 orang yang bisa diselamatkan aja itu udah lebih dari syukur, alhamdulillah ya. Ya walaupun keluarga ini bersedih ya, orang tuanya sangat terpukul karena anak umur 5 tahun itu baru aja merayakan ulang tahunnya cuy. Sedih ya. Ya ini adalah ujian pekerjaan. Ya semoga kita bisa mendoakan ya Mbak Ipahnya juga segera pulih mentalnya, karena kalian ya buat deterjen di luar sana ya janganlah menghardik atau mencaci atau suuzon gitu kan. Ya itu biasa tuh. Kan banyak ya deterjen yang yang gampang banget menyalahkan orang gitu kan. Wah biasa tuh si Ipa tuh biasanya tuh jalan-jalan aja tuh, makanya kayak itu namanya ujian dan musibah gitu, nggak tahu. Nah kalau kejadian ini terjadi ke kamu gitu kan, ya nggak boleh gitu juga. Orang ini lagi kena musibah kamu dicaci maki gitu, nggak boleh ya. Tetap kita doakan dan kayak Tisam bangga kepada Mbak Ipah ya yang sudah menyelamatkan semaksimal itu dalam penanganan majikannya. Kalian bayangin nggak sih, api itu kan sangat cepat banget ya, apalagi itu berkobarnya gede banget gitu cuy. Dia aja manggil-manggil nggak nemu gitu, sampai dia nerobos itu saking apanya, saking karena dia merasa bahwa dia bertanggung jawab menjaga mereka gitu kan. Jadi nggak boleh suuzon atau gimana ya. Toh kalian juga sama aja kan, di rumah majikan juga pergi-pergi dulu demi nyemil ya nggak sih. Aduh ya, jadi begitu cuy ceritanya. Menurut dugaan sih patung paisangnya nih menjatuhi anak si laki-laki ini. Menurut kalian ini apinya nih memang sengaja udah jatuh terus kebakar, terus ibaratnya kayunya keropos terus jatuhin ini anak ya, atau anak ini main-mainan ya? Tapi menurut Kaisam sih kayaknya si anaknya ini pakwa, karena umur 5 tahun tuh udah aktif banget ya menurut Kaisam ya. Kalau lepas dari pandangan aja segala-gala tuh dikerai-kerai, bener gak sih? Nah kalian buat yang jaga anak 5 tahun gimana sih, aktif nggak anak kalian? Nah itu mungkin berita yang lagi viral ya di Taiwan, bahwa pekerja migran menyelamatkan 3 orang di situ ya, ama, akong, dan anak umur 3 tahun. Anak 5 tahunnya ini tidak bisa diselamatkan karena diduganya dia tergencet ini sembayangan dan dia tidak bisa bergerak dan hangus di situ ya cuy ya. Sekarang masih masa investigasi polisi pastinya. Ya kita doakan semoga baik-baik saja, dan kita juga berdoa semoga pekerja migran selalu dalam lindungan Allah ya. Semangat buat Mbak Ipah, sukses buat kita semuanya. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.